Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yosya Maulana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas perkuliahan saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi, di sini saya mempunyai tugas dari dosen saya untuk pertemuan pertama lebih tepatnya, membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java untuk membuat input dan output menggunakan kelas scanner, kelas buffer, dan kelas konsol. Dan di sini ketentuan tugasnya adalah presentasi menggunakan PPT atau langsung to the point, record screen untuk pengerjaan programnya. Jadi langsung saja kita menuju presentasinya. Sebelum memasuki tahap coding, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kelas yang sering digunakan pada perintah input. Oke. Nah, sebelum memasuki materi utamanya, saya akan menjelaskan sedikit komponen utama pada komputer. Komponen utamanya sendiri itu ada 3, input, proses, dan output. Jadi input itu adalah nilai yang kita masukkan ke sebuah program. Jadi kita mau melakukan apa nih di dalam sebuah program, misalkan menginputkan nama kita, atau menginputkan umur kita, atau data diri kita, atau dan lain sebagainya. Lalu setelah kita input, nanti melakukan proses di sini, yaitu langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi suatu yang berguna. Jadi setelah kita melakukan input, komputer itu akan memproses nih apa yang telah diminta oleh user. Nah, lalu outputnya adalah hasil pengolahan. Jadi input yang telah kita dimasukkan tadi dan setelah diproses oleh komputer, nah komputer nanti baca nih dan akan menampilkan hasil input yang telah diinputkan oleh kita tadi. Oke. Nah, di Java sendiri itu ketika kita melakukan proses input, ada 3 macam kelas input yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada kelas scanner, yang kedua ada kelas buffer reader, dan yang terakhir ada kelas konsol. Dan di sini akan saya bahas satu persatu. Oke. Nah, yang pertama ada kelas scanner. Kelas scanner itu apa sih pada Java? Nah, kelas scanner itu sendiri adalah sebuah kelas pada Java yang digunakan untuk mendapatkan inputan keyboard dari user. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah input, kita bisa menggunakan scanner. Nah, dan tentunya dengan memanggil sebuah package yang bernama java.util. Jadi sebelum menggunakan scanner, kita harus mengimport sebuah package class dengan nama java.util dilanjutkan dengan nama kelasnya scanner. Nah, gimana cara penggunaannya? Jadi di dalam sebuah proses input di Java, yang pertama-tama adalah kita membuat sebuah objek scanner untuk ditampung datanya sebelum kita melakukan proses dan melakukan outputnya. Jadi sintaksnya seperti ini: scanner variable name sama dengan new scanner system.in. Jadi perintah sintaks ini itu untuk menampung data inputan yang telah dimasukkan oleh user melalui keyboardnya masing-masing. Oke. Nah, setelah membuat objek, selanjutnya dilanjutkan dengan membaca data yang diberikan oleh user. Nah, jadi setelah yang tadi kita membuat objeknya, nah nanti lalu si inputannya kita baca nih. Nah, dan ketika kita baca itu pemanggilan inputnya itu harus berdasarkan tipe data juga. Misalkan data yang kita tampilin itu berupa string. Nah, nanti ada sebuah code, sebuah metode yang
memanggil function itu namanya next line untuk string, kalau next integer untuk integer, kalau next double untuk tipe data double, dan next boolean itu untuk membaca inputan dengan tipe data boolean. Nah, dan untuk tipe data sendiri untuk pemanggilannya juga itu masih banyak, dan saya juga udah menaruh referensi di bawah ini untuk bisa dilihat lagi tipe-tipe pemanggilan input yang dimiliki oleh scanner itu sendiri. Nah, jadi habis ini kita coba praktik untuk lebih paham mengenai kelas scanner itu sendiri. Oke. Jadi di sini ada jadi di sini saya menggunakan Apache NetBeans dengan versi 12.0, dan di sini saya sudah membuat 3 kelas atau 3 file Java untuk menjalankan code-code nanti. Oke, yang pertama ada kelas console, ya ada kelas scanner. Nah, cara membuatnya filenya itu sendiri cukup diklik di package-nya, diklik kanan lalu new dan buat Java class. Nah, nanti kita buat nih namanya. Nah, disarankan namanya itu menggunakan format camel case, misalkan test file 1. Nah, setelah finish, nanti test file 1 ini akan berbuat di sini, dan nanti otomatis akan membuat package dengan nama package-nya di sini dan kelas dengan sesuai nama filenya. Oke. Kita tuh hapus dulu. Nah, oke. Jadi dengan kita kaitkan dengan kuis yang awal di sini, kita harus membuat 4 variabel dulu, yaitu yang pertama nama kampus, yang kedua nama kita, yang ketiga NIM, dan yang keempat tanggal masuk. Jadi di sini kita bisa menuliskan mendeklarasikan nama variabelnya terlebih dahulu dengan tipe datanya. Oke, yang pertama nama kampus. Nama kampus ini bisa kita gunakan dengan tipe data string. Lanjut untuk nama kita, student name, lalu yang ketiga NIM dengan menggunakan string juga. Di sini kita masih menggunakan string, dan join kampus, masuk kampus. Oke. Nah, lalu di sini kita membuat dulu nih tampilannya seperti ini. Berarti kita menggunakan sistem print di Java. Nah, sistem print di Java itu sendiri untuk menampilkan sebuah kayak konsol gitulah, untuk menampilkan hasil value menggunakan sistem auto print atau print line. Kalau print line itu dia akan membuat baris baru. Kalau misalkan print itu dia akan membuat output menjadi satu baris. Oke, jadi kita akan menggunakan print line karena nanti di bawahnya kita akan memasukkan inputannya yang seperti ini. Masukkan nama kampus, nama Anda, dan NIM. Oke. Nah, kita ketikkan tampilan input data di sini. Oke. Nah, yang pertama kita sebelum itu yang tadi sudah dijelaskan di sini di materi, sebelum kita melanjutkan ke sini untuk pemanggilan, kita harus membuat objek baru, objek scanner. Oke, caranya scanner object scanner new scanner system.in. Oke, cukup sepertinya aja. Nah, nanti selanjutnya kita akan mulai menginputkan data-data yang ada di sini. Nah, contohnya gini, kita pakai yang di sini kita pakai print karena kita mau
ketika di enter itu tidak membuat baris baru, jadi satu baris saja gitu, di satu baris bukan di baris yang baru. Masukkan nama kampusnya seperti ini. Oke, lalu kita panggil nih variabel yang di sini, name kampus sama dengan, nah kita panggil objek scannernya di sini, objek scanner dot next line untuk string. Nah kalian bisa juga nih di sini, kita pencet, misalkan ditulis nih next, kita pencet kontrol spasi. Nah nanti keluar nih semua macam-macam reading inputannya. Jadi kayak next double itu buat apa, float itu buat apa, next int itu buat apa. Nah di sini udah lengkap gitu. Nah karena kita perlunya string, jadi kita pakai yang next line sesuai yang tadi. Kita pencet enter, lalu jangan lupa titik koma. Nah jadi sintaks yang dimaksud sintaks ini adalah ketika kita memasukkan ini kita membuat perintah ini, di sini berikutnya itu kita akan mengetikkan sebuah inputan gitu loh. Jadi tolong dong objek scanner yang ini hasilnya sama dengan nama kampus gitu. Nah nanti lebih jelasnya akan saya tampilkan setelah ini. Oke, lanjut ke masukkan nama Anda. Nah ini student name dot next line gitu. Oke, biar cepat kita copy paste saja. Ini name ya, kan name, ini name, ini tanggal masuk ke kampus, tanggal masuk ke kampus. Oke. Nah di sini masukin ke variabel kampus. Nah di sini kita sudah menyelesaikan fungsi inputnya nih dan proses pemanggilan inputnya. Jadi ini bagian di sini itu memasukkan inputan dari user seperti ini. Nah yang ini fungsi di bawahnya itu membaca inputan dari user atau memproses seperti itu. Nah nanti untuk melakukan outputnya itu cukup seperti ini. Kita buat ini baru sistem output print line baru untuk menampilkan sebuah data. Jadi kita ikutin nantinya outputnya yang akan keluar seperti ini. Oke, sistem out print line lagi. Oke, di sini data yang ditampilkan. Oke, nah di sini kita masukin nih, kayak gini caranya. Misalkan satu nih contoh. Nah nama kampus ya. Ini kampusnya aja. Kampus. Kita titik. Nah, gimana caranya kita mau manggilin nih inputan hasil inputan yang sudah diproses nih sama si komputer. Nah, caranya kita cukup panggil variabelnya aja dengan ditambah tanda plus di sini. Plus name kampus. Nah, nanti otomatis ketika ini dijalankan akan keluar dari inputan masing-masing data yang udah diinput oleh user. Nah lalu kita copy paste aja biar cepet juga. 1, 2, 3. Nah sini nama, name, join kampus.
join kampus. Oke. Di sini student name biar cepat pakai control space. Di sini name. Nah, di sini join kampus. Oke. Nah, tidak ada error. Nah, kalau ada error nanti dibaca errornya apa. Nah, untuk merunning program ini bisa dengan dua cara. Manual dengan cara klik filenya, klik kanan pada filenya, lalu run file. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Atau juga bisa menggunakan shortcutnya, yaitu Shift F6. Nah, sama saja. Nah, lalu kita inputkan nih yang seperti yang ini. Jadi masukkan nama kampusnya, misalkan nama kampusku Universitas Mercu Buana. Bentar. Sepertinya ada yang salah. Oke. Kayaknya ada yang keliru. Oh. Oke, bentar. Sini ubah jadi campus name. Oke. Sini hapus ini ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke. Student ID number. Oke, kita ganti jadi ini. Nah, oke, kita coba jalankan lagi. Dan ini dilihat. Oke, sama. Nah, kita jalankan lagi. Nama kampusnya Buana. Nah, namaku, NIM-nya misalkan 20 Februari 2020. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Ketika mana tadi running output. Nah, yang pertama ini ada masukkan nama kampus. Nah, ketika saya memasukkan data di sini untuk inputnya ada nama Universitas Mercu Buana misalkan. Nah, nanti Universitas Mercu Buana ini dibaca nih melalui objek scanner nih dengan tipe datanya string dan dimasukkan ke dalam kampus name. Makanya di sini kita tampilkannya dan dipanggilnya itu nama kampus name-nya, karena kampus name ini isinya sama dengan objek scanner dari yang pertama ini gitu. Nah, begitupun selanjutnya sama, kurang lebih seperti itu. Dan outputnya seperti ini, tinggal memanggilkan nama variabelnya aja yang tadi. Nah, untuknya scanner kurang lebih seperti ini. Nah, lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu buffer reader. Nah, seperti ini dan seperti ini sama. Lalu masuk ke kelas buffer reader. Nah, buffer reader class itu sendiri apa? Buffer reader class itu sebuah kelas pada Java yang mirip dengan scanner. Hanya di dalam kelas ini bisa membaca inputan berupa file dan jaringan, bukan dari inputan keyboardnya aja.
dan tentunya dengan memanggil sebuah package yang bernama java.io. Jadi di Buffereader ini cukup sedikit berbeda dengan scanner. Kalau yang scanner itu memanggil package dengan package class dengan nama java.til, kalau di Buffereader memanggilnya java.io. Nah, selain itu juga kelas ini harus didampingi dengan kelas IOException dan InputStreamReader untuk menggunakan Buffereader sendiri. Jadi ada butuh 3 package class yang harus dipanggil sebelum digunakannya Buffereader ini sendiri. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama kita mendeklarasikan objek InputStreamReader-nya dulu. Jadi sekurang lebih seperti ini. Nah, lalu setelah membuat objek dari InputStreamReader, lalu ditampung di objek Buffereader-nya gitu. Jadi kita buat 2 di sini. Nah, setelah membuat objek Buffereader, selanjutnya dilanjutkan dengan membaca data yang diberikan oleh user. Nah, berbeda dengan scanner, di kelas ini menggunakan metode readLine untuk string, read-nya aja untuk integer, dan ready untuk boolean untuk mendapatkan dan membaca inputan dari user. Nah, kalau tadi di scanner sendiri itu menggunakan dengan next line atau next atau yang lainnya. Nah, kalau di Buffereader menggunakan readLine, read, dan ready. Oke. Nah, lalu masuk ke codingan yang kedua nih untuk Buffereader sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat template-nya. Nah, Buffereader sendiri itu yang sudah saya jelaskan sendiri harus menggunakan atau mengimport dulu package class, 3 package class. Yang pertama Buffereader, IOException, dan InputStreamReader. Nah, dan pembuatannya juga agak sedikit berbeda di sini. Setelah kita membuat ini, nah jangan lupa kita throws IOException biar nanti ketika kita memanggil InputStreamReader-nya tidak error gitu. Oke. Karena contoh soalnya sama, saya akan mengambil beberapa codingan di sini. Jadi hanya copy paste saja biar tidak memakan waktu juga. Nah, lalu yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus membuat objek StreamReader-nya dulu. Nah, seperti ini, new InputStreamReader system.in. Oke. Setelah itu kita membuat objek Buffereader di sini. JBFBR, misalkan new Buffereader, di dalamnya kita panggil objek SR. Oke. Nah, lalu kita copykan lagi nih di sini. Kurang lebih samalah. Nanti kita hanya mengubah beberapa yang berbeda di sini. Hanya yang untuk membaca inputannya. Nah, di sini kita bisa push dulu nih. Push, hapus. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, untuk Buffereader itu menggunakan readLine. Jadi kita panggil objek Buffereader-nya dan ditambah function readLine. Nah, begitupun juga sama di sini, kita tinggal copy paste saja karena ini semuanya string. Nah, oke. Kurang lebih kelas Buffereader codingannya seperti ini. Yang hanya membedakan dari kelas scanner hanya yang pertama pembuatan objeknya, lalu mengimport package kelasnya, dan setelah di publish static void main ini kita tambahkan throw IOException biar ketika memanggil ini tidak error. Oke. Nah, kita jalankan nih shift F6. Nah, sama aja tampilannya seperti ini. Salah. Universitas Juwana.
namaku, nameku misalkan segini. Nah, kurang lebih untuk buffer reader seperti ini codingan dan tampilannya hampir mirip. Tampilannya emang sama dengan yang scanner, karena ini yang membedakan hanya di sintaksnya saja. Oke. Nah, yang buffer reader sudah selesai. Lanjut ke yang terakhir, ada kelas konsol. Seperti ini sama. Nah, yang terakhir, kelas konsol. Apa sih kelas konsol tuh? Nah, kelas konsol itu adalah sebuah kelas pada Java yang mirip dengan buffer reader. Hanya di dalam kelas ini, output yang akan ditampilkan hanya berada di ruang konsol saja, seperti terminal atau command prompt. Jadi kita nggak bisa nih running program konsol ini di NetBeans-nya langsung. Jadi kita harus manual menggunakan command prompt atau terminal. Mungkin untuk bagi para programmer yang menggunakan VS Code, kelas konsol ini bisa langsung di running di VS Code-nya itu sendiri gitu. Nah, tentunya dengan memanggil sebuah package class yang bernama java.io. Jadi benar-benar pure sama, cuma tampilan outputnya aja yang berbeda gitu. Nah, penggunaannya gimana sih cara gunain konsol nih? Sama, kita buat objek dulu dengan nama objek konsol, variable name-nya sama dengan system.console. Nah, gitu. Nah, di sini sama saja. Untuk kelas konsolnya sendiri membaca inputan dari user menggunakan readline, read, dan ready gitu. Nah, lanjut ke codingannya. Nah, jadi kelas konsol nih hampir sama nih dengan buffer reader. Jadi kita nggak perlu nulis terlalu banyak nantinya. Oke, kita cukup buat objek dan nanti kita selanjutnya copy paste aja di sini. Oke. Nah, seperti biasa kita copy paste dulu ininya yang samanya, lalu kita buat objek baru dengan nama konsol, objek konsol misalkan gini, objek konsol system.console salah. Nah, gini. Oke. Nah, selebihnya kita bisa copy paste di sini gitu. Nah, gini. Nah, tapi bedanya kita harus ganti juga namanya menjadi objek konsol di sini, karena kita namain objek variabelnya yaitu objek konsol, bukan objek BR gitu. Makanya dia nampilin error. Oke. Ini konsol. Oke. Nah, yang seperti yang udah saya jelaskan tadi, konsol ini nggak bisa di running di NetBeans-nya langsung. Nah, sini saya coba. Nah, ada bacaannya nih. Exception in thread main java.len null pointer exception cannot invoke java.io.console.readline because object console is null. Jadi nggak bisa di sini, nggak bisa langsung. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan terminal atau CMD. Oke. Nah, sebelum itu kita buka CMD-nya dulu. Nah, untuk di command prompt sendiri kita harus masuk ke direktori utamanya si filenya tersebut. Jadi untuk lebih memudahkan caranya seperti ini. Kita tutup dulu command prompt-nya lagi. Nah, diklik kanan di sini di properties. Nah, kita lihat nih file kita ada di mana. Misalkan kalau saya sendiri contohnya ada di documents, di file C, documents, di NetBeans project.
Nah, untuk filenya seperti ini, isi, lalu di dokumen NetBeans Project pertemuan 1. Nah, di sini kita masuk ke source kuis pertemuan 1. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan, dipastikan untuk diblok semua ya. Lalu kita klik ketik CMD. Nah, nanti akan terbuka gitu. Nah, CMD-nya dengan folder yang tadi sesuai yang tadi di filenya. Nah, caranya sebelum melakukan running, nah kita javak dulu nih filenya. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kelas yang kita buat di file Java itu bisa terbaca gitu dan bisa di running. Caranya gini, javak nama filenya quiz.java. Nah, ketika di sini gak ada errornya, nah maka otomatis di NetBeans-nya akan keluar nama kelas dari nama file yang .java-nya. Nah, terus pemanggilannya itu sendiri seperti apa? Nah, pemanggilan filenya itu untuk mendapatkan outputnya ada banyak beragam macam. Misalkan seperti Java, class console, quiz.class atau .java juga bisa. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dengan memanggil .java. Nah, akan keluar tampilannya seperti yang sama sebelumnya, dua file yang sebelumnya, tapi ini di CMD. Nah, kita coba masukkan nama kampusnya, Universitas Mercu Buana, namaku, NIM, dan masuk tanggal kampusnya. Nah, sama, hasilnya sama, kurang lebih ya memang sama sih semuanya. Tapi cara pemanggilan yang berbeda. Kalau yang konsol itu khusus di seperti terminal atau di command prompt sendiri. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk materi 3 kelas input itu sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya nanti. Oke, sekian mungkin presentasi hari ini. Presentasi pertama cukup gugup dan mungkin banyak kesalahan kata. Nah, mungkin untuk perbaikan ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.